Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan materi ini dapat Anda pahami dengan mudah. Nah, materi yang hari ini akan kita pelajari yaitu menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Apa sih sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel itu? Nah, sebelum kita mempelajari ke materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, kita nanti terlebih dahulu mempelajari yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau linear dua variabel berarti terdiri dari dua garis atau lebih. Kalau sistem pertidaksamaan kuadrat berarti terdiri dari garis dan kurva. Nah, terdiri dari dua kurva atau lebih yang ini. Nah, yang ini baru terdiri dari garis dan kurva. Oke, kita bahas ke yang topik pertama. Menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini definisi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau saya singkat SPT-LDV. Contohnya itu seperti ini. Kalau di pertemuan sebelumnya hanya terdiri dari satu pertidaksamaan atau satu garis, nah pertemuan hari ini terdiri dari dua garis atau lebih, makanya disebut dengan sistem, karena terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan. Kita langsung ke langkah-langkahnya. Bagaimana cara menentukan DHP-nya? DHP itu apa? Daerah himpunan penyelesaian. Langkah pertama, kalian gambar garisnya. Langkah kedua, tentukan masing-masing daerah penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, tentukan irisannya. Maka diperoleh DHP-nya, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Kita ke contoh yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari X min Y lebih dari min 2, X lebih dari sama dengan min 1. Langkah pertama, tentukan garis ini, garis pembatasnya. Berarti X min Y sama dengan min 2. Sama ya langkahnya, ini saya singkat, tidak saya jabarkan substitusinya. Silahkan kalian oret-oretan sendiri. Nah, ini ketika X-nya 0, jelas diperoleh Y-nya sama dengan 2. Ketika Y-nya 0, jelas diperoleh X-nya sama dengan min 2. Maka ketika kita masukkan ke sumbu koordinat diperoleh ini 0,2, yang ini min 2,0, buat garis. Garisnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, ini X min Y lebih dari min 2. Jangan lupa diberi nama. Kemudian yang kedua yaitu X lebih dari sama dengan min 1. Berarti kita buat garis. Kita buat garis apa? Kita buat garis X sama dengan min 1. Bagaimana cara membuat garis X sama dengan min 1? Kalian cari di sumbu X yang X sama dengan min 1 mana? Berarti ini kan. Nah, buat garis vertikal atau yang sejajar dengan sumbu Y yang melewati garis X sama dengan min 1. Nah, ini. Ini yang dinamakan dengan garis X sama dengan min 1. Nah, ini saya beri nama X lebih dari sama dengan min 1. Ketika sudah kita memperoleh masing-masing garis pembatasnya, kita akan melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya masing-masing. Nah, uji titiknya saya pakai 0,0 karena 0,0 tidak dilewati kedua garis ini, kedua garis pembatas. Saya gunakan 0,0, saya masukkan, diperoleh hasilnya 0 lebih dari min 2. Lakukan penalaran, jelas diperoleh hasilnya benar. Nah, ini sedikit berbeda konsepnya dengan arsiran-arsiran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, daerah yang kita arsir adalah daerah yang benar. Sedangkan pertemuan hari ini, untuk mempermudah kalian memahami materi ini, maka daerah yang saya arsir adalah daerah yang salah. Tapi nantinya DHP-nya atau daerah
Yang terakhir kesimpulannya adalah daerah yang bersih. Kalau kemarin yang penyelesaiannya kan yang daerah ada arsirannya. Nah sekarang daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih atau yang tanpa arsiran. Nah ini akan saya perjelas di contoh ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Tadi 0,0 berarti jelas di sini hasilnya benar. Ingat yang kita arsir yang salah. Berarti kalau benar, berarti kan yang ada di bawah garis miring ini. Artinya kalau salah yang ada di atas garis miring ini. Nah, ini yang kita arsir. Karena 0,0 ada di bawah garis miring dan hasilnya benar. Maka yang kita arsir kebalikannya yang salah. Kemudian yang kedua, X lebih dari sama dengan min 1, kita masukkan 0 lebih dari min 1, maka jelas hasilnya benar. Berarti sebelah kanan garis X sama dengan min 1 ini daerah benar. Yang kita arsir yang salah, berarti yang kebalikannya. Nah, sudah nih kita dapat daerah yang arsiran itu ini, miring-miring ini ya. Penyelesaiannya mana? Penyelesaiannya adalah daerah yang bersih yang tanpa arsiran. Nah ini DHP-nya ini seperti ini. Dari sini ke sini, ini ke sini. Nah ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jika belum paham silahkan videonya diulang. Kita ke contoh selanjutnya. Sama ya langkahnya, buat garisnya kita substitusi ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Ketika Y-nya 0, X-nya min 4. Nah, 2X kurang dari sama dengan Y, kita buat menjadi 2X sama dengan Y. Ketika X-nya 0, diperoleh Y-nya juga 0. Kalau kalian bingung, silakan oret-oretan ya. Ditulis 2X sama dengan Y. 2 kali 0 sama dengan Y. 2 kali 0 berarti kan 0. Berarti Y sama dengan 0. Selanjutnya, biasanya kan kita pakai Y sama dengan 0 juga. Tapi ini sudah diperoleh di sini. Berarti kalian pakai titik lain, pakai X berapapun boleh. Nah, saya gunakan X sama dengan 1, substitusi ke sini. 2 kali 1 berarti diperoleh hasilnya Y-nya 2. Nah, untuk Y yang lebih dari min 3 ini tidak perlu kita buat seperti ini, karena ini sudah jelas. Nanti kita buat garis Y sama dengan min 3. Nah, dari hasil ini akan kita masukkan ke sumbu koordinat. Nah, garis yang pertama diperoleh seperti ini ya. X plus 2Y kurang dari min 4. Garis yang kedua, nah diperoleh 2X kurang dari sama dengan Y. Dan garis yang ketiga adalah Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 berarti kita perlu mencari di sumbu Y yang angkanya min 3. Berarti di sini. Buat garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini menyatakan Y sama dengan min 3. Di soal Y lebih dari min 3. Kita akan mencari daerah penyelesaiannya masing-masing dengan uji titik. Titik mana saja boleh asal tidak dilewati ketiga garis pembatas ini yang sudah kita cari ini. Nah, saya akan menggunakan uji titik 1,1. 1,1 di sini ya. Ini yang saya gunakan sebagai uji titik. Kita ke garis yang pertama, yaitu X plus 2Y kurang dari min 4. Disubstitusi, X-nya ganti 1, Y-nya ganti 1. Diperoleh 3 kurang dari min 4, lakukan penalaran, hasilnya salah. Nah, karena titik ini ada di atas garis 2X plus 2Y kurang dari min 4, karena konsepnya sama ya, yang saya arsir yang salah, berarti yang diarsir bagian atas garis miring ini. Nah, kemudian garis yang kedua, 2X kurang dari sama dengan Y. Dimasukkan 2 kurang dari sama dengan min 1, hasilnya salah. Titik ini ada di bawah garis miring 2X sama dengan Y. Berarti yang diarsir yang bawahnya karena diperoleh hasil salah. Nah ini. Kemudian yang ketiga, Y lebih dari min 3, Y-nya itu tadi 1 lebih dari min 3 berarti diperoleh hasilnya benar ya. Karena benar berarti tadi ini diperoleh hasilnya benar,
Karena benar berarti yang kita arsir adalah daerah yang salah. Daerah yang salah berarti yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Karena daerah yang tadi di atasnya ini merupakan daerah benar dari Y lebih dari min 3 yang kita arsir padahal salah, berarti yang bawahnya, kebalikannya. Kalau bingung silahkan diulang videonya. Nah, DHP-nya yang mana? DHP-nya itu yang bersih. Ini. Nah, ini. Maka ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini tujuan dari saya membuat konsep kebalikannya. Karena nanti kalau kalian menggunakan konsep sebelumnya akan mencari daerah yang ditumpuk oleh 3 arsiran. Nanti kalian mungkin salah satu ada yang kebingungan kalau dengan konsep tumpukan yang sebanyak itu. Maka saya akan mengubah konsepnya menjadi yang diarsir adalah daerah yang salah dan DHP-nya adalah daerah yang bersih. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Ini ada 4 garis akan kita bahas satu per satu. Nah, ini kita cari dulu titik bantunya. Untuk garis 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, jelas ketika x-nya 0 diperoleh y-nya 2, ketika y-nya 0 diperoleh x-nya 3. Kemudian, garis min x plus y sama dengan 1, ketika x-nya 0 diperoleh y-nya 1, ketika y-nya 0 diperoleh x-nya min 1. Nah, yang untuk ini itu berarti nanti tidak usah pakai titik bantu. Ini berarti yang x kurang dari sama dengan 0 itu sama dengan x sama dengan 0. Dengan kata lain ini sama saja sumbu y. Dan yang bawah y lebih dari 0 kita buat garisnya y sama dengan 0. Dengan kata lain adalah sumbu x. Kita buat garisnya masing-masing. Nah, ini garis yang pertama ya. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Garis yang kedua, min x plus y lebih dari 1. Garis yang ketiga, nah ini tadi x. Nah, x kurang dari sama dengan 0, berarti kita buat x sama dengan 0, ini di sumbu y. Garis yang ketiga, ini ya, saya tumpuk di sini, saya buat warnanya berbeda biar terlihat. Ini y lebih dari 0. Kita lakukan uji titik. Saya pakai titik 3,1. 3,1 berarti ada di sini ya. Saya pakai titik ini. Kalian mau pakai titik lain boleh silahkan. Yang menurut kalian mudah silahkan dipakai. Saya menggunakan titik 3,1. Berarti kita mau menguji garis ini ya. Kita mau menguji garis ini. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 1. Diperoleh 9 kurang dari sama dengan 6. Lakukan penalaran, hasilnya salah. Berarti yang diarsir yang atas, yang ada titiknya. Nah, karena kita pakai konsep kebalikan. Kemudian garis yang kedua, kita lakukan uji titik sama prosesnya. Diperoleh min 2 lebih dari 1. Berarti salah juga. Kita tadi nguji garis ini ya. Salah juga berarti yang diarsir daerah bawahnya yang ada titik merah ini. Nah, selanjutnya x kurang dari sama dengan 0. X-nya 3, 3 kurang dari sama dengan 0. Berarti salah. Yang diarsir, kita nguji garis ini ya. Yang diarsir berarti yang ada titiknya juga dari patokan garis ini, berarti daerah kanan. Yang keempat, y lebih dari 0. Kita masukkan 1 lebih dari 0 berarti benar. Artinya, kita tadi sedang uji garis ini. Artinya 1 lebih dari 0 tadi benar berarti yang diarsir yang tidak ada titik merahnya. Yang daerah salah berarti kan yang tidak ada titik merah. Karena titik merah ini daerah benar, berarti yang diarsir yang tidak ada titik merah. Nah, berarti kita peroleh daerah penyelesaian atau daerah irisannya adalah daerah yang bersih yang ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian. Mudah kan ya, yang penting kalian paham konsep arsirannya.
Kita ke topik kedua, yaitu menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, untuk ini nanti kita menggambar dua kurva saja ya, tidak sampai 3 kurva, kita cukup menggambar dua kurva saja. Langkah-langkahnya sama persis. Kita langsung ke contoh soal. Nah, artinya kita mencari dulu nih, grafik pembatas masing-masing ini kita buat sama dengan. Nah, yang pertama, Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kalau di pekan sebelumnya, yang ketika kita membahas pertidaksamaan kuadrat, kita mencari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak atau titik balik, dan titik bantu. Untuk hari ini saya persingkat, atau kalau kalian mau menggunakan cara sebelumnya boleh, silahkan, tidak masalah, nanti hasilnya sama. Untuk pertemuan hari ini saya singkat saja, saya akan cukup mencari titik puncak dan nanti mencari titik bantunya. Titik puncaknya berarti kita perlu mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ini A ya, ini B, C-nya berarti 0. Berarti kita masuk ke rumus X puncak min B per 2A, B-nya kita ganti min 2, A-nya kita ganti 1. Diperoleh hasilnya 1. Y puncaknya tinggal masukkan ke rumus ini, X-nya kita ganti 1. Diperoleh hasilnya min 1. Berarti koordinat titik puncaknya, kita jadikan patokan di tengah ya, adalah 1, min 1. Titik bantunya seperti yang saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, kita cari dua titik sebelah kanannya titik puncak dan dua titik sebelah kirinya titik puncak. Berarti sini 0, sini min 1, sini 2, sini 3. Nah, kita cari dari yang awal dulu, min 1. Masukkan ke rumus ini, X-nya Anda ganti min 1, maka diperoleh hasilnya 3. Yang ini juga X-nya ganti 0, diperoleh hasilnya 0. Kemudian X-nya ganti 2, diperoleh hasilnya 0. X-nya ganti 3, diperoleh hasilnya 3. Kemudian ini sudah beres, tinggal nanti ke gambar. Kita cari dulu grafik yang pembatas, grafik pembatas Y sama dengan min X kuadrat plus 1. Ini berarti jadi A. Ini B-nya berarti tidak ada ya, B-nya berarti 0. Nah, yang ini C. Kita masuk ke rumus. B-nya ganti 0, A-nya ganti min 1. Diperoleh X-nya 0, Y-nya, X-nya kita ganti 0 yang di sini. Diperoleh hasilnya adalah 1. Cari titik bantunya, kita patokannya titik puncak. Nah, kita patokannya titik puncak 0, 1 berarti sini ya, 0, 1. 2 kanan, 2 kiri, berarti sini min 1, min 2, sini 1, sini 2. Masukkan ke rumus. X-nya ganti min 2, diperoleh hasilnya min 3. Kemudian X-nya ganti min 1, diperoleh hasilnya 0. X-nya ganti 1, hasilnya 0. X-nya ganti 2, hasilnya min 3. Nah, dari titik-titik ini, kita masukkan ke sumbu koordinat. Nah, yang grafik pertama tadi, ini ya titik-titiknya. Silakan kalian buka lagi di slide sebelumnya. Nah, saya hubungkan seperti ini, karena di soal tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus, kurvanya putus-putus. Kemudian kurva yang kedua, nah ini ya, titik-titiknya dihubungkan karena pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, maka kurvanya utuh. Langkah selanjutnya adalah uji titik seperti biasa. Saya pakai titik 1,1. Kalian mau pakai titik mana saja boleh. Nah, ini ya di sini ya. Kita uji titik dulu yang Y lebih dari X kuadrat min 2X. Y-nya ganti 1, X-nya ganti 1. Diperoleh hasilnya 1 lebih dari min 1, lakukan penalaran, hasilnya jelas benar. Berarti, ini tadi kita sedang menguji kurva ini ya. Berarti karena hasilnya benar, ini daerah yang ada titiknya yang ada di dalam kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X, berarti daerah benar. Berarti yang kita arsir adalah kebalikannya yang ada di luar kurva ini.
Nah, seperti ini ya. Karena benar berarti ini tidak kita arsir. Kalau salah baru kita arsir. Kemudian yang selanjutnya, sama titiknya ya. Diperoleh hasilnya 1 lebih dari sama dengan 0. Lakukan penalaran, hasilnya juga benar. Berarti daerah yang ada titiknya, daerah luar dari kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 1 merupakan daerah benar. Yang kita arsir adalah daerah salah. Berarti yang tidak ada titik merahnya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau di luarnya berarti kan nanti ikut ke arsir. Berarti yang tidak kita arsir yang di dalam kurva. Artinya penyelesaiannya mana? Penyelesaiannya yang daerah bersih. Karena kita pakai konsep kebalikan. Kita ke contoh selanjutnya, yaitu menentukan daerah penyelesaian dari ini ya. Y lebih dari sama dengan X kuadrat, Y lebih dari X kuadrat min 4X plus 3. Kita ke bagian pertama, sama ya dengan contoh sebelumnya, saya hanya akan mencari titik puncak dan titik bantunya saja. Ini berarti ini sebagai A ya, A-nya berarti 1, B-nya berarti 0. Tinggal masukkan saja hasilnya 0. Y puncaknya berarti X-nya Anda ganti 0. Nah, hasilnya 0 berarti diperoleh titik puncaknya yaitu 0,0. Cari 2 titik kanannya dan 2 titik kirinya. Nah, ini ya. Tinggal disubstitusi X-nya ganti min 2, min 1, 1, 2. Diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke grafik pembatas yang kedua. Ini berarti A, nah yang ini berarti B. Diperoleh hasilnya, B-nya kita ganti min 4, A-nya kita ganti 1. Diperoleh hasilnya 2. Dan Y puncaknya, X-nya di sini kita ganti 2. Maka hasilnya adalah ini 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3, yaitu hasilnya min 1. Berarti sama, ini kita jadikan patokan 2, sini min 1, berarti sini 1, sini 0, sini 3, sini 4. Tinggal masukkan ke rumus ini. Diperoleh hasilnya 3. Ini hasilnya 0. Ini 0. Yang ini 3. Masing-masing titik ini kita masukkan ke kurva. Ya, tinggal kita masukkan buat garis kurvanya. Ini kurva yang pertama. Kemudian kurva yang kedua. Nah, kita akan melakukan uji titik. Titik yang saya pakai adalah 0,1. Berarti ada di sini ya. 0,1. Kita ke kurva yang pertama. Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Y-nya kita ganti 1. X-nya kita ganti 0. Nah, 1 lebih dari sama dengan 0. Lakukan penalaran. Hasilnya jelas benar. Berarti yang diarsir yang tidak ada titik merahnya ini. Dari kurva ini, yang diarsir berarti bagian luarnya atau bagian salahnya. Nah, ini. Kemudian, grafik yang kedua, Y-nya ganti 1, X-nya diganti 0 juga. Peroleh hasilnya 1 lebih dari 3. Lakukan penalaran 1 lebih dari 3, maka jelas hasilnya salah. Karena salah berarti titik merah ini kita ikut arsir. Titik merah ini dari grafik yang kedua ini ya. Titik merah merupakan daerah salah berarti ikut kita arsir. Berarti ini yang diarsir berarti di luar kurvanya. Nah, ini. Daerah penyelesaiannya mana? Daerah yang bersih sendiri. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita tinggal ke topik terakhir, merupakan
konsep gabungan dari topik 1 dan topik 2, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Artinya nanti dalam satu sumbu koordinat akan ada garis dan akan ada kurva juga. Caranya sama persis. Kita langsung ke contoh yang pertama. Kita buat dulu garis pembatasnya. Sama ya, saya hanya akan mencari titik puncak dan titik bantunya. Ini jadi B, ini jadi A. Sudah bisa lah ya menentukan ABC-nya. Ini berarti hasilnya 1, Y puncaknya tinggal masukkan ke sini. Min 1 kuadrat tambah 2 kali 1. Hasilnya adalah 1. Masukkan titik bantu, 1,1 jadi patokan, 2 kanan dan 2 kiri. Nah, kita cari dari yang sini, masukkan ke rumus. X-nya ganti min 1. Maka diperoleh hasilnya min 3, ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 0, ini hasilnya min 3. Kemudian, grafik pembatas yang kedua yaitu berupa garis, berarti tidak perlu titik puncak. Dari mana sih taunya garis? Ini dilihat, X-nya tidak kuadrat. Y-nya tidak kuadrat, berarti hanya garis lurus. Karena garis lurus cukup gunakan titik bantu langsung. X-nya 0, berarti Y-nya min 1. Y-nya 0, berarti X-nya min 3. Kita masukkan ke sumbu koordinat. Ini untuk kurvanya dihubungkan. Nah, ini ya, Y kurang dari min X kuadrat plus 2X. Yang kedua, garisnya. Nah, ini juga dihubungkan. Ini X plus 3Y lebih dari sama dengan min 3. Selanjutnya adalah uji titik. Saya akan pakai titik 1,0. Berarti ini ya. Nah, ini patokan titik yang saya pakai. Masukkan ke yang bagian kurva. Ini kita akan menguji kurva ini. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 0, maka diperoleh hasilnya 0 kurang dari 1. Lakukan penalaran, hasilnya benar. Berarti yang diarsir yang tidak ada titik merahnya. Bagian salah berarti kan yang bukan titik merah. Nah, berarti yang diarsir bagian luar kurvanya. Kemudian, garisnya kita uji titik juga. Diperoleh hasilnya 1 lebih dari sama dengan min 3. Lakukan penalaran juga, jelas hasilnya benar. Titik merah ada di atas garis miring ini. Titik merah merupakan daerah benar, berarti daerah salahnya yang tidak ada titik merahnya. Nah, berarti DHP-nya adalah ini yang ada di tengah. Kita ke contoh terakhir. Ini ya, sama kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Buat dulu grafik pembatasnya, cari dulu titik puncak dan titik bantunya. A-nya berarti 1, B-nya 2, masukkan ke rumus. Nah, ini juga ketika diperoleh min 1, masukkan ke rumus. Masukkan ke ini yang ada di soal. Diperoleh hasilnya 0. Berarti patokannya adalah min 1,0. Dua titik kirinya min 2, min 3, titik kanannya 0, 1. Masukkan ke rumus ini. Hati-hati menghitungnya, jangan sampai salah hitung. Hati-hati biar teliti ya. Ini 4, ini 1, ini 1, ini 4. Kemudian yang grafik pembatas kedua merupakan garis, berarti cukup menggunakan titik bantu langsung. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, berarti X-nya min 3. Masukkan ke sumbu koordinat. Yang titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, ini. Selanjutnya adalah uji titik. Uji titiknya pakai mana saja boleh, asal tidak dilewati garis pembatas dan kurva pembatasnya. Saya pakai titik min 1,1. Berarti ada di sini nih. Min 1,1. Kita ke kurvanya dulu. Masukkan X-nya ganti min 1, Y-nya ganti 1. Diperoleh hasilnya adalah 1 kurang dari min 3. Lakukan penalaran, 1 kurang dari min 3 berarti kan jelas salah ya. Karena salah berarti titik merah yang diarsir. Yang ada di dalam kurva ini yang diarsir. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua,
garisnya sama, Y-nya ganti 1, X-nya ganti min 1, diperoleh hasilnya 5 kurang dari 6, berarti benar. Kita patokannya garis ini, titik merah adalah benar, berarti yang salah yang ada di atasnya, yang diarsir atasnya. Berarti DHP-nya mana? DHP-nya adalah ini, yang daerah bersih nih, melengkung seperti ini. Ini ke sini, nah ini nih daerah seperti ini itu yang merupakan DHP-nya. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kesulitan, silahkan diulang dulu videonya. Diulang sampai paham. Jika masih belum paham juga, silahkan ditanyakan. Bisa melalui WA Group, bisa melalui Japri juga. Terima kasih.